Bagi penggila pasar modal bursa efek, inilah saatnya Anda mempunyai channel khusus mengenai pasar modal dan bursa efek. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Ya, demikianlah kira-kira sebuah lagu yang berirama lembut begitu. Kadang-kadang bisa juga dibuat irama yang keras. Sama seperti pasar modal. Pasar modal pun punya irama-irama tertentu yang kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa mengendalikan diri, kita akan terbawa oleh irama-irama yang kadang-kadang kelewat batas. Ya, kita ketemu lagi di pasar modal. Oke. Baiklah, selamat berjumpa lagi dengan channel Akademi Pasar Modal. Yang kali ini kita akan bicara mengenai jenis-jenis pasar yang ada di pasar modal. Jadi ada dua jenis pasar di pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana. Yang kedua pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market ini adalah pasar di mana efek-efek perusahaan yang go public ditawarkan kepada masyarakat setelah perusahaan atau emiten memperoleh pernyataan efektif dari OJK, kemudian oleh perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek ditawarkan kepada masyarakat luas. Periode ini sangat pendek, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu terus diperbaiki, biasanya 1-2 minggu. Nah, masyarakat memperoleh saham, obligasi, atau efek-efek lain di pasar perdana ini melalui perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek pada saat perusahaan-perusahaan ini go public. Nah, jadi terlebih dahulu setelah perusahaan ini memperoleh pernyataan efektif dari OJK, tentunya dengan berbagai persyaratan yang ditentukan dengan undang-undang dan perundang-undangan yang lain di pasar modal, emiten akhirnya memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dan setelah itu sebelum dicatatkan di bursa efek, maka masyarakat diberi kesempatan untuk memesan terlebih dahulu kepada perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek. Nah, periode inilah yang kita sebut dengan periode pasar perdana atau primary market. Kemudian setelah pasar perdana ini selesai dilakukan penjataan di sini artinya tidak semua pesanan masyarakat dipenuhi sesuai dengan ketersediaan efek yang bersangkutan, apakah permintaan banyak atau permintaannya lebih sedikit. Itu nanti akan menentukan apakah penjataannya ini akan dipenuhi seluruhnya atau hanya sebagian. Jadi ini yang disebut pasar perdana atau pasar premier market. Nah, kemudian setelah itu perusahaan efek mencatatkan saham-saham emiten ini di bursa efek untuk diperdagangkan lebih lanjut dalam pasar sekunder. Nah, di bursa efek inilah para investor yang tidak memperoleh jatah atau tidak sempat membeli pada waktu pasar perdana bisa melakukan pembelian di bursa efek. Nah, pembelian atau transaksi efek di bursa efek ini dilakukan juga melalui perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek. Ya. Jadi peran gandanya perusahaan efek di sini kelihatan. Pada awalnya mereka menjadi penjamin emisi efek
dalam rangka emisi, dalam rangka go public. Nah, kali ini setelah efek didaftarkan di Bursa Efek, mereka pula lah yang bertindak sebagai perantara pedagang efek. Masyarakat umum sering mengenalnya sebagai pialang saham. Ya. Jadi investor melalui perusahaan efek ini melakukan penawaran, baik penawaran jual maupun penawaran beli. Dan bursa efek inilah yang melakukan transaksi di bursa efek. Jadi di antara perusahaan efek yang banyak jumlahnya, mereka melakukan transaksi atas nama nasabah. Nah, transaksi-transaksi inilah yang disebut transaksi di pasar sekunder. Khusus untuk efek yang menjadi favorit di pasar modal Indonesia khususnya adalah saham perusahaan. Karena saham-saham ini di samping jumlahnya cukup banyak, emitennya banyak, juga menarik karena harga saham ini berfluktuasi setiap hari, bahkan setiap menit, setiap jam, sesuai dengan pergerakan-pergerakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, berbagai informasi, berbagai sentimen. Bahkan sering ada informasi-informasi yang tidak ada berkaitan dengan harga saham pun akan menyebabkan harga saham menjadi berfluktuasi. Ini yang membuat menarik saham untuk ditransaksikan di bursa efek. Hasil transaksi yang jumlahnya begitu besar, nilainya begitu besar, kemudian dilakukan penyelesaian oleh dua lembaga yang merupakan back office-nya bursa efek, yaitu lembaga clearing dan lembaga penyelesaian. Jadi ada dua kotak kecil di sebelah kanan bursa efek, itu adalah KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dua lembaga ini yang melakukan penyelesaian transaksi. Jadi setelah KPI melakukan perhitungan hak dan kewajiban setiap anggota bursa yang melakukan transaksi, yaitu perusahaan efek tadi, kemudian penyelesaian transaksi dilakukan oleh KSEI. Oleh karena itu, sebenarnya investor tidak perlu khawatir administrasinya akan kececer, karena memang di sini sudah ada dua lembaga yang secara profesional menangani penyelesaian transaksi. Jadi investor tinggal memikirkan saham apa yang akan dibeli pada hari itu, saham apa yang akan dijual hari itu. Penyelesaiannya serahkan kepada mereka, kita tinggal menerima hasil. Ini adalah konfigurasi pasar modal Indonesia yang juga pasar modal dunia pun demikian. Selalu ada pasar perdana, kemudian pasar sekunder, dan ada lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Nah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa transaksi di bursa efek ini, di pasar sekunder, khusus mengenai saham, ini dilakukan secara lelang. Yang disebut dengan pasar reguler. Jadi, baik investor maupun perusahaan efek yang menjadi pialang, dia tidak akan tahu siapa yang akan menjadi musuh transaksi, siapa yang akan menjadi lawan transaksi. Mereka hanya melakukan transaksi dengan masukkan harga yang diinginkan. Jadi ordernya itu berisi harga yang diinginkan, baik jual maupun beli. Kemudian jumlah saham, baik yang dijual maupun yang dibeli. Sistem yang ada di bursa efek inilah yang akan melakukan pertemuan. Jadi mereka akan mempertemukan siapa ketemu siapa dengan prinsip
Prioritas harga dan prioritas waktu. Apa itu prioritas harga dan prioritas waktu? Nanti pada sesi yang akan datang akan kita coba lebih detail, terutama bagi para pemula dan para mahasiswa, sehingga lebih paham bahwa fairness, ya, transaksi ada di sini.